Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Ya, kita bangun penuh dengan kebahagiaan, sukacita. Dan sukacita kita sekarang ada di Gereja Katolik Stasi Tengko. Ya, ini dalam rangka acara dedikasi gereja. Ya, sekarang kita ada di sini di kampung di Tanduk Bulan. Oke. Jadi acara dedikasi gereja. Nah, di sini ada SD 3 Tampo Mengkendek. Ya, gerejanya ada di belakang SD 3.
Oke, sebentar lagi misa dimulai. Ngapain? Oke, baik. Hindi tulad pa kapiling na tayo pa lang. Tayo pa lang penongan itu na bulan. Oke. Oke. Selamat pagi kawan-kawan semua. Selamat pagi. Kita lagi ini berada di Mengkendek di Tampo. Halo, jadi kami sekarang mau dedikasi gereja di Gereja Tanduk Bulan. Jangan lupa subscribe. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Iya, oke, baik ya. Baik. Iya, luar biasa. Semoga acara hari ini lancar, hikmat, dan sakral. Oke, kita ambil dulu. Nah, ini dia. Sambil dulu air putih. Air putih dulu. Tapi oke guys, kita kasih mandi dulu ya. Kita berkati dulu nih. Maaf ini, maaf sekali nih pemirsa. Lupa tadi kasih mandi, kasih cerak-cerak. Jadi kita kasih cerak-cerak dulu. Ya. Ya. Biar tidak kepanasan nanti. Oke ya, mantap.
Oke. Aduh. Oke, acara apa? Acara syukuran gereja. Hai, selamat pagi. Dadah. Oke, salam sama pegang kamera di sana. Oke, Gusti Randa. Ya, nanti. Selamat datang kami ucapkan Ini umat di semua. Gereja Umat. Katolik Ya, semua. Stasi Santa Maria, Bunda Penolong, Tanduk Bulaan. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Oke, Maha spill Esa. Papius. Oleh karena kuasa dan cinta Oke, kasihnya, Mbak. Ya. sehingga kita boleh Umat berkumpul Stasi di Tanduk tempat Bulaan. ini untuk mengikuti acara dedikasi Gereja Katolik Stasi Santa Maria, Bunda Penolong, Tanduk Bulaan, Sabtu 3 Mei 2025. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rangkaian acara dedikasi Gereja Katolik Stasi Santa Maria, Bunda Penolong hari ini yaitu yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, kedua, perayaan Ekaristi, ketiga, ucapan selamat datang dan terima kasih dari Ketua Panitia. Acara yang keempat, laporan penggunaan dana. Acara yang kelima, prosesi peresmian Gereja Katolik Stasi Santa Maria, Bunda Penolong, Tanduk Bulaan. Acara keenam, sambutan-sambutan. Acara ketujuh, hiburan dan lelang. Dan acara kedelapan, istirahat dan santap siang. Adrianus Borong di mana Bapak ini di Ibu Tampo hadirin yang Bengkendek. berbahagia, kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu perayaan Ekaristi. Bagi Bapak Ibu tamu undangan, mohon menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Dan demi tertib dan heningnya perayaan Ekaristi, kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menjaga ketenangan dengan mengubah nada dering HP ke mode silent atau menonaktifkan HP-nya. Sedero kendegena matanda Allah. Sibala rumbua kalukunna kulla. Pada lati bungka painderan dan dipoduku, pada lati kilang painde tongka adara adililaku. Lante tarampa bulawanna, banua kape malaran lante parante manikna, tongkonan disondong kape malaran. Kuku ada tangan rangi tokar banan deli sunna batara tua. Anna nene manganna sangka, anna todolo lentenan panikuan. Dia langkang pokomai sayang kalung pini pokomai. Amu tapa pada betulungku, doto randang Sana kum, sana kum. Amu sambel piinde Sana tinggal kum, pokoku. Amu langga painde lapek kanang kairingku. Ada ina bela podok sambada kapurang panggang. Kesang lah gamarangku, angkulang lah gamara pindang. Endek lames sakda tantilo kumua. Halo. Puange. Kamu mau pulang ada tangan alangi, kamu mau pulang kau sunna batara tua.
Komsos paroki kita. Oke. Semangat Komsos. Kru. Paroki Ketengan. Tongkonan Papa dirasa kure semangatna te pada ngatuo balok sampah atau di parayanna te daenan kalebu batulak parang tumangka di pelai langsa pura di tanah buah kayu matasak Oke, Gusti Randa nanti tanya sama Masallo Gereja Katolik Stasi Santa Maria Bunda Penolong Tandoko Pula kure semangatna inde alamu masero pindan sampai dari parayanna inde sangka mabase pulawan ia mahalau melarangi sangka turun di bintoen tasak te Allah nina te kula apiran para kure semangatna angganna kita dosa Allah sampah dodingi parayanna angganna to kita ratu masiang tutunto natarana kasakena pulang matua damai tangan larangi nenek natarana rapak-rapak na tutumang pararakta antarampo tang tito dolente tutun tang siasa kambutu tamate tarampak kapang ngerande-randean inang kasende-sendean rampo sende paiman ende kelok dok to kayangan lante mak Allah totemo lante kulla tontong tarang debulang kuga tabe tasi para pak lempang mau masolang aseng tasi tak tan maya-maya angga mairi tapa sukun nilang ngalolokna tapa upui reke pendaunanna inde banua kape malaran tongkonan di lindo buang kure semangat. Stensilan nomor 2.
dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat dan damai bersama saudara-saudari sekalian di dalam gereja kudus Allah ini. Saudara-saudari terkasih, dengan hati gembira kita berhimpun di sini untuk memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas karya penyelamatannya untuk kita melalui Yesus Kristus Putra Allah Sang Tomanurun dan Eran di langit yang sejati. Sejak puluhan tahun yang lalu hal itu telah diwartakan di wilayah ini, sehingga perlahan-lahan berkembanglah umat Katolik di sini yang merupakan bagian dari stasi Santo Fransiskus Tampo, Paroki Santo Paulus Ketengan. Seiring dengan pertumbuhan umat Allah tanduk bulan, dibangunlah gedung gereja Katolik yang masih semi permanen di tempat ini. Gedung gereja baru inilah yang hendak didedikasikan atau dikuduskan dalam perayaan ini untuk kemuliaan Allah dan keselamatan umatnya. Maka marilah kita mengikuti perayaan kudus ini dengan hikmat sambil mendengarkan firman Allah dengan iman. Semoga kita yang telah dilahirkan kembali dari satu sumber, yakni sakramen baptis, dan yang diberi makan pada meja yang sama, boleh berkembang menjadi kenisa rohani dan didorong oleh cinta kasih yang luhur, dihimpun menjadi satu pada altar yang sama. Saudara-saudari terkasih, sementara mendedikasikan rumah ini dengan ritus yang meriah, marilah kita mohon dengan rendah hati kepada Tuhan Allah kita, supaya Dia sudi memberkati air ciptaannya ini yang akan dipercikan atas kita sebagai tanda tobat dan kenangan akan pembaptisan, dan supaya dinding-dinding serta altar gereja baru ini dan semua sarana yang ada di dalamnya disucikan. Semoga Tuhan sendiri membantu kita dengan rahmat-Nya, agar berkat pengajaran roh yang telah kita terima, kita tetap setia di dalam gerejanya. Marilah kita berdoa. Allah, melalui Engkau setiap makhluk sampai kepada cahaya kehidupan. Demikian besar cintamu kepada manusia, sehingga Engkau tidak hanya memeliharanya dengan perhatian kebapaanmu, tetapi juga berkenan menyucikannya dari dosa-dosa dengan embun cinta kasih-Mu. Karena dalam rencanamu yang penuh belas kasih, Engkau telah menetapkan agar semua orang berdosa yang telah dibenamkan dalam air suci dan mati bersama Kristus akan bangkit kembali tanpa celah dan menjadi anggota-anggotanya serta mewarisi anugerah abadi. Maka kuduskanlah dengan berkat-Mu air ciptaanmu ini, supaya ketika dipercikan atas kami dan atas gedung gereja ini, serta atas semua perlengkapan liturgis dan simbol serta sarana yang ada di dalamnya, menjadi tanda pembasuhan yang menyelamatkan. Olehnya kami yang telah disucikan dalam Kristus dijadikan kenisa Roh Kudus-Mu. Semoga Engkau memperkenankan kami mencapai Yerusalem surgawi bersama-sama dengan semua saudara-saudari yang merayakan misteri ilahi dalam gereja ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Bapak Piket yang kami hormati, kami umat Istasi Maria Bunda Penolong Tanukulan Kat mempersembahkan gereja ini untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Terima kasih berlimpah atas persembahan saudara-saudari sekalian. Stensilan nomor 1. Bagi
Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih hadir di dalam rumah doa ini, dan semoga rahmat Roh Kudus menyucikan kerisau kediamannya, yakni diri kita. Amin. Mohon berkat Tuhan untuk salib ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Putramu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah memberkati salib ini. Teguhkanlah iman kami, agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan, dan semoga dalam hidup yang kekal, kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putramu itu, yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, Allah ini dan sepanjang segala masa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah bersabda, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Maka kami mohon, berkatilah kursi pemimpin ini, agar mereka yang duduk di kursi ini mewartakan sabdamu dengan penuh semangat dan membagi-bagikan misteri-Mu dengan pantas. Semoga pemimpin bersama umat yang dipercayakan kepadanya tak henti-hentinya memuliakan Engkau yang bertahta di singgasana abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menjadikan pada
Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena bimbingan dan penyelenggaraan-Mu sehingga umat-Mu di Stasi Santa Maria Bunda Penolong, Tanduk Pulaan, Paroki Santo Paulus Gendengan ini, dan semua yang ikut membantu dengan caranya masing-masing, dapat mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini dengan baik. Semoga gereja ini menjadi tempat bagi umat berkumpul dalam doa, mendengarkan sabda-Mu, dan merayakan Ekaristi yang diwariskan Putra-Mu, serta sakramen-sakramen lain, demi keselamatan umat-Mu dan demi kemuliaan-Mu. Teguhkanlah kami dengan sabda-Mu yang pada hari ini dan setiap saat kami dengarkan, dan dengan rahmat sakramen-sakramen-Mu yang kami rayakan, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan atas ampun atau lipat sabda. Ya Allah, Engkau berkenan memanggil manusia dari kegelapan masuk ke dalam cahaya-Mu yang mengagumkan. Engkau tidak membiarkan kami merana tanpa santapan sabda-Mu. Sebaliknya, Engkau tak henti-hentinya menyatakan keajaiban sabda-Mu kepada kami yang berkumpul dalam gereja ini. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah Ambo ini, agar dari Ambo ini suara Putra-Mu bergema ke telinga kami, dan ilham Roh Kudus kami taati dengan setia. Semoga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, melainkan juga melakukannya dengan penuh semangat. Semoga suara Putra-Mu, Sang Sabda yang bergema dari tempat ini, menuntun kami ke jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal, sebab Dialah Nabi sejati dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga sabda Allah senantiasa bergema dalam rumah ini untuk menyingkapkan misteri Kristus bagi saudara-saudari sekalian dan membuat keselamatan saudari-saudara nyata di dalam gereja. Sabda Tuhan dari kitab Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah, dengar. Aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, maka begitulah aku akan mencari dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat mana mereka diceraikan. Dan pada waktu berkau dan pada hari ke-8, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Karena yang hilang akan dicari, yang tersesat akan kubawa pulang,
Yang terluka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan memperlakukan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, inilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba-domba dan di antara domba jantan dan di antara kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sama seperti
bagi maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi manusia di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku.
ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Raja itu pun akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah engkau dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Pastor paroki, pastor vikaris, para frater suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi semua. Kita semua pada pagi hari ini berkumpul di dalam rumah Tuhan ini, di pelataran rumah Tuhan ini, untuk bersama memohon rahmat berkat Tuhan atas bangunan gereja ini. Dan di dalam bahasa liturgi gereja disebut dedikasi. Dedikasi gereja Stasi Santa Maria Bunda Penolong Tanduk Pulaan, ya, bagian dari stasi pusat, stasi Ampol. Dan hari ini kita bersama mensyukuri bahwa berkat usaha kerja keras seluruh umat bergandengan tangan bersama pemerintah dan masyarakat, kemudian didirikanlah bangunan gereja ini. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan ritus di sekitar pemberkatan atau dedikasi gereja ini, tadi sejak pertama di pintu gereja dimulai dengan pemberkatan air,
garam bangunan gereja ini dalam dan luar. Kita semua sebagai umat ya, dikuduskan, disucikan dengan pemberkatan air. Seluruh bagian dari bangunan gereja ini dikuduskan, dan seluruh proses dedikasi ini, kalau kita memperhatikan teks liturgi, itu memuncak pada ritus dedikasi gereja, yang bangunan gereja ini dan altar itu nanti akan ada doa khususnya. Dan kalau merenungkan apa yang dituliskan di dalam rumus ini, menjadi sangat jelas bagi kita bahwa inti, sari, puncak dari ritus dedikasi ini adalah memohon rahmat Allah melimpah atas bangunan gereja dan atas altar ini. Ya, di dalam bahasa liturgi gereja, katekesi gereja, gereja tentu dimaksudkan dengan bangunan fisik seperti ini, tetapi sesungguhnya atau gereja yang sesungguhnya itu adalah kita sendiri sebagai umat yang percaya, karena di dalam diri kita atau tubuh kita ini merupakan baik ya, tempat kediaman Roh Allah itu. Dikuduskan untuk apa? Untuk dikatakan untuk menyembah. Tempat di mana kita menyembah, meluhurkan Tuhan. Yang pertama. Dan yang kedua, bahwa di dalam rumah Tuhan ini dirayakan perayaan-perayaan liturgi, perayaan keselamatan. Ya, kita bisa di rumah ya toh. Bisa di tempat lain, di bukit, di gunung, kita mengadakan misa, boleh. Tetapi sesungguhnya, dan ini yang terus menjadi dambaan umat, dan puji Tuhan oleh bantuan berkatnya, bangunan gereja ini boleh berdiri seperti adanya sekarang ini. Tempat di mana kita bersekutu, tempat di mana kita merayakan perayaan liturgi gereja. Dan pusatnya itu adalah altar. Maka itu dikuduskan. Di mana di atas altar itu dipersembahkan, dihadirkan kembali kurban Kristus, kurban yang menyelamatkan kita. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam kata-kata konsekrasi pada hari lahirnya perayaan Ekaristi, ya toh, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya sebelum dia menderita dan wafat pada perayaan Kamis Putih. Bapak Ibu mengingat kata-kata konsekrasi terhadap roti. Yesus berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Jadi melalui kata-kata konsekrasi oleh kuasa Roh Kudus, imam memberkati lalu berubah menjadi tubuh Kristus. Demikian juga dengan anggur berubah menjadi darah Kristus oleh kuasa Roh Kudus melalui penumpangan tangan imam. Jadi roti yang telah dikonsakrir itu oleh gereja ya mengatakan bahwa itulah kehadiran nyata Allah. Maka kita semua mengambil bagian dari altar, dari piala, dari piala yang satu itu kita menikmati santapan Ekaristi itu. Maka dikuduskan supaya layak menjadi tempat untuk mempersembahkan kurban. Maka kalau kita memperhatikan sekarang kan pada umumnya stasi rukun itu punya khusus meja-meja ya kan? Setelah pakai lipat simpan, kan biasa praktis seperti itu. Ada perayaan Ekaristi lalu dibawa lagi ya untuk menjadi meja perjamuan ya.
Jadi memang harus diperhatikan kainnya dan sebagainya. Yaitu jangan sampai lalu altar itu ya domo yang botol bir. Ya itu biasa kan kita tidak sadar domo yang kuak. Ya, paling parah kalau jergen 5 liter atau 10 liter ya. Itu kadang-kadang kepekaan rasa rohani kita. Jadi kita mesti selalu saling mengingatkan untuk menguduskan altar, tempat di mana kita menghadirkan merayakan kurban Kristus. Nah karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau merenungkan semua itu, ritus yang luar biasa, ya begitu dalam, dan merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui sabdanya, ini kan sangat jelas, ya. Bacaan kita, bacaan pertama dari kitab Nabi Yehezkiel, mengisahkan tentang Allah sebagai gembala. Ya, kita tahu tugas gembala menggiring kambing domba. Ya, kalau kita di wilayah Toraja ya, sapi, ya, kerbau, ya, juga ternak unggas lainnya, itik bebek dan sebagainya. Allah menjadi gembala. Nah, gembala berarti kan penyelenggara, mengarahkan hidup kita, membimbing kehidupan kita. Dan satu fungsi yang ditekankan di dalam teks kita ini, bahwa tidak hanya sebagai gembala tetapi akan menjadi hakim. Kita tahu di dalam dunia peradilan kan hakim itu kan memutuskan, tugasnya setelah menimbang fakta, mendengarkan banyak hal, kemudian memutuskan perkara itu. Ya, jadi menyangkut masa depan kita, hidup kita di akhir zaman, Allah tampil sebagai hakim atas hidup kita. Dan di dalam bacaan Injil tadi sangat jelas, ya. Di dalam Injil Matius ini bicara mengenai pengadilan terakhir, ya. Bahwa Yesus setelah mulia itu dikatakan Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu mulai mengadakan tugas kepengadilan, ya. Mulai melihat hidup kita dan akan memutuskan kita akan kemana. Dikatakan kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Dan ukurannya itu sangat jelas, itu menyangkut seberapa jauh kita memberhentikan perhatian kita kepada orang-orang yang kecil hina. Ya, Yesus dalam teks Injil mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan atau kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya atau kamu melakukannya untuk apa? Ya, ukurannya seperti itu. Bahwa iman akan Kristus yang menyelamatkan itu benar. Kita diselamatkan karena iman kepercayaan, tetapi pertanyaannya apakah iman itu sekedar kita rayakan, kita menjadi orang Kristiani, ya, orang-orang Kristen, orang Katolik, itu ketika kita hanya berada di dalam gereja, setelah itu ya soal lain. Mau menyatakan saudara-saudari bahwa keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya mesti diungkapkan di dalam seluruh peristiwa perkara hidup kita. Dan melalui teks ini Allah mengajak kita untuk memberi perhatian, kepedulian kepada mereka yang dikatakan di dalam teks ini, mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang menjadi seorang asing, ya, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, bahkan mereka yang di penjara. Ya. Maka tahun Yubileum, saudara-saudara, yang ditetapkan oleh Bapak Suci Fransiskus yang sudah mendahului kita, yang sudah dipanggil menghadap Bapa di surga, itu menetapkan tahun 2025 sebagai tahun Yubileum, tahun pengharapan, spes non confundit. Pengharapan tidak akan mengecewakan, jelas tidak mengecewakan
kita sebagai orang beriman tidak kita bangun atas kekuatan-kekuatan perkara dunia ini, kekuatan-kekuatan fisik lahiriah kita, tetapi kita bangun di dalam keyakinan kepercayaan kita kepada Allah. Nah, harapan seperti itu yang ingin kita tumbuhkan, hidupkan di dalam persekutuan, di dalam doa, di dalam perayaan liturgi kita. Nah, karena itu saudara-saudari, Allah yang tampil sebagai gembala yang juga adalah hakim, Yesus yang telah mulia itu naik ke surga menjadi hakim. Ya, kelak ketika dia datang kedua kalinya di tengah kita akan tampil sebagai hakim. Dan itu semua dibangun ya. Iman kepercayaan seperti itu dibangun atas keyakinan kita, atas peristiwa Paskah yang dialami oleh Yesus. Seperti di dalam bacaan kita yang kedua tadi. Kristus yang telah mulia itu, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, itu menjalankan peran khusus sebagai penebus, sebagai penyelamat. Karena itu kenapa kita mau berlelah-lelah, bersusah-susah menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus. Karena di dalam Dia kita akan menemukan kedamaian, akan menemukan padang rumput yang hijau, akan menemukan sumber air yang jernih untuk kehidupan kita. Dia adalah gembala yang sungguh peduli. Dan dikatakan pada bagian akhir dari bacaan kedua ini bahwa Dia yang telah bangkit itu, musuh terakhir yang dikalahkannya adalah maut. Dan karena itu semua kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, seraya kita mensyukuri dan memohonkan berkat atas bangunan gereja ini, atas altar ini, atas kita semua, kita ingin mensyukur bahwa luar biasa bagaimana Tuhan di dalam rohnya itu terus bekerja, mengarahkan, memantapkan, meneguhkan perjalanan perziaran kita di dunia ini. Dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, kita merasakan di dalam semangat penyerahan diri kita, iman kepercayaan kita, bahwa Dia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam perjalanan pergumulan hidup kita, baik secara pribadi maupun secara bersama di tengah keluarga dan pekerjaan hidup kita setiap hari. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kita adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan di dalam hidup ini. Karena apa? Bukan karena siapa-siapa, bukan karena aku, bukan karena semua hal yang istimewa pada diriku, kekuatanku, tetapi karena semata-mata karena kasih Allah. Nah, semangat dasar seperti inilah saudara-saudari yang mesti kita bangun bersama di dalam kebersamaan persekutuan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena kalau kita berbicara tentang gereja, kan kita berbicara tentang kumpulan orang beriman. Siapa mereka? Ya kita semua. Kita dipersatukan di dalam iman akan Kristus tanpa melihat latar belakang suku kita, latar belakang budaya kita. Kita dipersatukan oleh iman akan Kristus. Dan inilah yang akan terus menggerakkan perjalanan hidup kita, perjalanan umat di stasi ini. Nah, di bawah tentu doa dan perlindungan Maria sebagai bunda penolong. Sebagai penolong, pertolongan Bunda Maria melalui doa-doanya itu tidak hanya sampai sekarang ini, tetapi akan sampai selamanya. Maka dia menjadi dikatakan oleh gereja Bunda Penolong Abadi. Nah, kita sudah masuk pada hari ketiga ya toh, dalam bulan Mei yang kita khususkan
untuk menghormati Maria sebagai Bunda Allah, Bunda Gereja, Bunda kita semua. Kita dengan penuh kesetiaan dan ketekunan dari hari ke hari, tidak kenal hujan, tidak kenal panas, tidak kenal jauh, kita semua ya toh, datang saling mengunjungi, saling meneguhkan ya, untuk mengadakan merenungkan peristiwa-peristiwa hidup Yesus di dalam kesatuan kita di bawah doa Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Kita merenungkan peristiwa hidup Yesus yang menyelamatkan ini. Dan ini adalah warisan dari tradisi gereja yang terus-menerus mesti kita hidupi, yang menjadi pembentuk ya. Saya katakan menjadi pembentuk karakter dasar kita sebagai orang-orang beriman, bahwa kita ini adalah putra putri Allah. Siapa ibu kita? Maria, Bunda Maria, yang telah menunjukkan kepada kita kesetiaan, dedikasinya yang luar biasa sejak menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel sampai di kaki salib, menyaksikan bagaimana penderitaan putranya diperlakukan secara tidak adil. Siapa dari bapak ibu ya yang membiarkan putra-putrinya diperlakukan secara tidak adil? Sebagai orang tua, sebagai ibu, kita harus bangkit membela anak-anak kita. Bullying yang terjadi di sekolah-sekolah kan sekarang sering menjadi sebuah peristiwa yang menghebohkan ya. Anak-anak dibullying oleh temannya ya, kemudian orang tua ikut campur tangan dan sebagainya ya. Tidak ada dari antara kita yang ingin membiarkan anaknya diperlakukan seperti itu. Bunda Maria, kitab suci catat, setia berjalan menerima jenazah Yesus diturunkan dari salib. Dia berduka cita. Dan kita melihat bagaimana kesetiaannya. Tidak hanya ketika ya, putranya naik ke surga di Yerusalem, itu kemudian dia melanjutkan semangat persatuan seperti di dalam doa-doa bersama para rasul menantikan Roh Kudus. Jadi lihatlah, ya, kurang teladan apa Bunda Maria untuk gereja, untuk kita sebagai umat beriman. Kurang apa? Coba ada ibu yang mau angkat tangan, sebutkan kekurangan Maria sebagai ibu. Kurang apa Bunda Maria untuk putranya, untuk gereja, untuk kita semua? Tidak ada kurangnya. Bahkan sebuah kemuliaan itu terus ditunjukkan kepada kita melalui mujizat-mujizat yang terjadi sepanjang sejarah. Nah, inilah semua saudara-saudari misteri iman, rahmat sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari yang sangat istimewa, spesial untuk kita umat beriman. Melalui perayaan-perayaan itu di gereja, perayaan-perayaan sabda, ya, sakramen tali, kita menghadirkan karya Allah yang luar biasa itu bagi hidup kita, bagi seluruh karya perputusan kita. Maka tidak cukup bahwa kita ramai-ramai atau kumpul-kumpul, kita merayakan liturgi dedikasi peresmian gereja. Tidak cukup kita kumpul pada hari ini, tanggal 3 Mei. Melainkan bahwa ke depan ini semangat seperti ini harus terus kita tumbuhkan. Maka kalau ada nanti yang mulai agak kendor, mulai menjauh, ya toh, apalagi tidak pernah masih gereja lagi, jangan dibiarkan. Nah, pasal parikul kita kan luar biasa ya toh, stasi-stasi kecil yang dulu sepertinya ya antara hidup dan mati itu tidak jelas, ini hidup atau mati, hidup tapi tidak hidup, mati tetapi juga tidak mati atau suam-suam kuku ini. Itu beliau mendorong ya
supaya umat yang berkumpul itu terus mengadakan perayaan liturgi gereja. Karena dari situlah kita menemukan sumber kekuatan. Maka pastor paroki, depas paroki, dewan sasi kan terus mendorong lahirnya ya tempat-tempat baru seperti ini, supaya mendekatkan pelayanan itu. Tidak lihat membela taruh malingga ya. Syukur sekarang kendaraan motor mobil sudah mulai ya lancar. Tetapi kalau lala di Tarakam Butuh Pak, barangkali orang-orang tua kita kan tidak sanggup lagi. Tapi kalau sudah dekat seperti kan lebih mudah ya toh. Nah kawang orang nenek nah kowe ampo antar pa dolo lo pokombana dola ko gereja teh mamali mo ya seperti itu. Maka ya inilah tanggung jawab kita bersama, membuat rahmat yang Tuhan berikan, anugerahkan hari ini terus tumbuh mengalir di dalam kehidupan bersama, supaya kita semua menjadi saksi-saksi kebangkitan kasih Tuhan, tentu satu dengan yang lain, kita sebagai umat dan kita umat bagi masyarakat, bagi dunia sekitar kita. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Pencipta dan akan Yesus Kristus Tuhan yang kita akan masuk pada liturgi dedikasi gereja dan altar, akan diawali dengan litani para kudus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah membuat hati kaum beriman menjadi gelisah rohani bagi dirinya. Semoga permohonan saudara-saudari kita, yakni saudara-saudari kita, yakni para kudus, dipadukan dengan doa-doa kita bersama. Kristus, kasihanilah
Kristus, dengarkanlah doa kami. Kristus, dengarkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Tuhan, semoga Engkau berkenan mendengarkan permohonan kami ini melalui Santa Perawan Maria, Santo Albertus Agung, dan semua orang kudus. Semoga rumah yang didedikasikan bagi nama-Mu ini menjadi rumah keselamatan dan rahmat, tempat umat Kristiani berhimpun sebagai satu jemaat untuk menyembah dalam roh dan kebenaran, serta membangun diri mereka dalam cinta kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa. Allah, pengurus dan pemimpin gereja-Mu, pantaslah nama-Mu kami muliakan dengan pujian semarak. Sebab pada hari ini dalam rindu yang meriah, umat beriman ingin mendedikasikan kepada-Mu untuk selama-lamanya rumah doa ini, tempat mereka menyembah Engkau dengan hikmat, tempat mereka dididik dengan sabda-Mu dan dikuatkan dengan sakramen-sakramen. Rumah ini menggambarkan misteri gereja yang disucikan oleh Kristus dengan darahnya untuk menjadi mempelai mulia baginya. Sebab perawan yang istimewa karena keutuhan iman, sebagai ibu yang subur karena kekuatan roh. Inilah gereja kudus, pokok anggur pilihan Tuhan, yang memenuhi seluruh bumi dengan ranting-rantingnya dan mengangkat tunas-tunas yang bergantung pada batang kayu menuju kerajaan surga. Inilah gereja yang berbahagia, kemah Allah di tengah manusia, kanisa kudus yang dibangun dengan batu-batu hidup dan berdiri di atas dasar para rasul, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru utama. Inilah gereja yang mulia, kota yang dibangun di puncak gunung, yang tampak cemerlang dan berkilauan bagi semua orang. Di sini cahaya abadi anak domba memancar dan mada syukur para kudus bergema. Dari sebab itu, kami mohon dengan rendah hati, sudilah memenuhi gereja dan altar ini dengan pengudusan surgawi, supaya gereja ini senantiasa menjadi tempat suci dan altar ini selamanya menjadi meja yang siap bagi kurban Kristus. Bapa, semoga di tempat ini air rahmat ilahi menghapus dosa manusia, supaya mereka sebagai anak-anak-Mu mati terhadap dosa, dilahirkan kembali untuk hidup abadi. Semoga di tempat ini umat beriman-Mu yang berhimpun di sekeliling meja altar merayakan kenangan Paskah, disegarkan oleh sabda Kristus dan perjamuan tubuhnya. Semoga di tempat ini menggema pujian yang kami persembahkan dengan hati gembira. Suara manusia disatukan dengan paduan suara para malaikat, dan doa terus-menerus naik ke hadirat-Mu untuk keselamatan dunia. Semoga di tempat ini fakir miskin menemukan belas kasih, orang-orang tertindas memperoleh kebebasan sejati, dan semoga semua orang mencapai martabat sebagai putra-putri-Mu, hingga dengan penuh sukacita tiba di Yerusalem surgawi, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Semoga Tuhan dengan kekuatannya memuluskan altar ini dan rumah ini yang kami urapi bagi pelayanan kami, agar misteri Kristus dan gereja tampak dalam tanda yang kelihatan. Tuhan, semoga doa kami naik ke hadirat-Mu bagaikan dupa yang harum mewangi, sebagaimana rumah ini dipenuhi keharuman semerbak. Demikian juga semoga gereja-Mu menyebarkan keharuman Kristus.
Sila nomor 7. Silsilah nomor 6. Jangan dibawa keluar, sini aja.
bawa sudah doki deh. Aku bawa sudah doki. Iya ya. Aku bawa sudah. Iya. Taruh kita nanti bos. Ya, dari bawa sudah tuh. Panangan dulu tuh. Boleh? Ya. Ini tuh bawa sudah doki deh. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di pujian Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh amal. Ya Tuhan, sudilah menerima persembahan gerejamu yang sedang bersuka cita. Semoga umatmu yang berhimpun dalam rumah suci ini mencapai keselamatan kekal melalui perayaan misteri ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengharapkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam rumah yang kelihatan ini, yang Engkau berkenan membangunnya bagi kami, Engkau hati-hatinya mendengarkan doa keluarga yang datang berziarah kepadamu. Di tempat ini secara mengagumkan, Engkau menggambarkan dan mewujudkan misteri persekutuan-Mu dengan kami. Sebab di sini Engkau membangun bagimu kenisa, yaitu diri kami, dan dengan membuat gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia makin kuat bersatu dengan tubuh, dengan Tuhan sampai mencapai kepenuhannya dengan persekutuan bahagia di surga, yaitu Yerusalem surgawi. Dari sebab itu, bersama rombongan para kudus di dalam kenisa kemuliaan-Mu, kami memuji, meluhurkan dan memuliakan Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Suci dan nomor 8. Hosana
Engkau. Sebab dengan pengajaran Putra Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagimu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberikan dan memberkatinya dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, lakatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kedatangannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, dalam persatuan dengan seluruh pemimpin gereja kami, bersama uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sana mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.
Tapi bebaskanlah kami dari Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja dunia dan kuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tetapi berkata saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus.
Amin. Stensilan nomor 10. Gaungkan syukur
Ya Allah, Bapa kami yang Maha Agung, kami memuji Dikau dan bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami dalam perayaan ini. Kami mohon lipat gandakanlah kebenaran-Mu di dalam hati kami melalui santapan suci yang telah kami sambut, supaya di dalam bait-Mu yang suci kami terus-menerus menyembah Engkau dan bersukacita di hadapan-Mu bersama semua orang kudus dengan pengantar Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman singkat dari gereja bahwa kita ini akan berakhir, dan sesudah pemberkatan secara umum nanti oleh Pastor Piket, kita semua akan keluar dari ruangan ini, mengambil tempat kita masing-masing di luar supaya kita bisa melanjutkan acara kita. Namun sebelum Pastor Piket, para imam dan juga para petugas liturgi keluar dari ruangan ini, itu kami akan berfoto bersama terlebih dahulu, lalu kami keluar. Tapi umat sudah boleh keluar sesudah lagu penutup. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya akan dilanjutkan di luar. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, Allah telah memilih kita menjadi umat kesayangannya. Kini Ia mengutus kita semua menjadi saksi-saksinya dan mewartakan kerajaan Allah melalui tugas dan karya kita setiap hari di stasi, paroki, keluarga dan masyarakat. Agar kita mampu dan tetap setia melaksanakan tugas perutusan ini, maka marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan menundukkan kepala dan memohon berkat Allah melalui Bapa. Tuhan bersamamu. Semogalah Tuhan langit dan bumi yang hari ini menghimpun saudari-saudara untuk mendedikasikan rumah ini melimpahi saudari-saudara dengan berkat surgawi. Amin. Semoga Ia berkenan membuat saudari-saudara menjadikan kisahnya dan baik Roh Kudus yang ingin menghimpun semua anak yang tercerai-berai di dalam Putranya. Amin. Semoga saudari-saudara yang telah musuh-musuh dibersihkan boleh mengalami Allah tinggal di dalam diri saudari-saudara dan memperoleh warisan kebahagiaan kekal bersama semua orang kudus. Amin. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Silsilah nomor 11. Segala anak
Ela